Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar. Saya angkatan 2016, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Saya di sini akan mempresentasikan artikel coding saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning berbasis Force terhadap hasil belajar siswa SD. Perlu kita ketahui, pendidikan perannya sangat penting bagi setiap manusia. Tanpa pendidikan, manusia akan tertinggal, bahkan terbelakang. Pendidikan perannya sangat penting, baik itu pendidikan formal maupun non-formal, yaitu tujuannya untuk tercapainya pribadi-pribadi yang berkembang secara baik dan sesuai dengan kemampuannya. Perkembangan kurikulum saat ini, khususnya kurikulum 2013 atau K3, menuntut pendidik aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Seorang pendidik dituntut harus menunjukkan keahliannya di depan kelas. Salah satu keahlian itu adalah keterampilan untuk menyampaikan pembelajaran yang efektif dan efisien kepada siswa. Seorang pendidik perlu menguasai jenis model pembelajaran dan dapat memilih model pembelajaran yang tepat untuk proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik dapat memilih model pembelajaran yang sesuai karakter siswa, materi, serta sarana dan prasarana yang ada agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara lancar dan bermakna. Nah, hal tersebut perlu didukung dengan pembelajaran abad 21. Nah, pemerintah juga merencanakan dan mengembangkan pembelajaran harus wajib mengintegrasikan 4 komponen pembelajaran. 4 komponennya itu adalah creativity, critical thinking, communication, dan komponennya itu atau disebut dengan force. Nah, model pembelajaran yang tepat dan dapat digunakan untuk membuat pembelajaran siswa aktif dan dalam menemukan konsep dan pengetahuannya sendiri, yaitu model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning merupakan model pembelajaran untuk mengembangkan cara belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang akan didapat akan tahan lama dan tidak mudah dilupakan siswa. Model pembelajaran discovery learning ini merupakan berbasis penemuan yang mampu membuat siswa berperan aktif menemukan sendiri jawabannya yang sesuai dengan masalah yang mereka temukan. Dengan diterapkannya model discovery learning, diharapkan siswa dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Untuk metode penelitian, desain penelitian saya menggunakan quasi eksperimental design dengan bentuk non-equivalent post-test only control design. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasinya seluruh siswa kelas 5 SDN Tenggiri Mojoyo 1 Surabaya. Untuk sampelnya kelas A sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol. Untuk teknik pengumpulan data itu adalah observasi dan tes. Untuk instrumen penelitiannya lembar observasi, yaitu lembar aktivitas siswa, dan lembar prestasi belajar, yaitu berupa tes post-tes soal IPA. Teknik analisis data itu adalah uji validasi, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil penelitian untuk tabel hasil observasi aktivitas siswa, rata-ratanya 3,43, kategorinya sangat baik. Hasil observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dapat dikatakan sangat baik. Artinya, pendidik berhasil dalam melaksanakan model pembelajaran discovery learning. Nah, selanjutnya uji homogenitas. Nah, uji homogenitas diketahui nilai signifikansinya yaitu 0,802. Kurang dari 0,05, maka mempunyai nilai varian yang sama atau homogen. Selanjutnya uji normalitas. Nah, uji normalitas ini diperoleh 0,00. Uji normalitas
ini dikatakan bahwa uji normalitas berdistribusi tidak normal karena lebih besar dari 0,05. Selanjutnya menggunakan uji hipotetis, yaitu uji non-parametris. Di sana nilainya ASMP-nya yaitu sig tutelnya 0,01, yang artinya kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis Force terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SDN Negeri 91 Surabaya. Untuk pembahasan, penelitian ini dilaksanakan di SDN Negeri 91 Surabaya. Peneliti menetapkan kelas A sebagai kelas eksperimen dan kelas B sebagai kelas kontrol. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan validasi terlebih dahulu. Antaranya yaitu adalah validasi RPP yang telah divalidasi dengan memperoleh skor 3,12 dengan kategori baik, lembar observasi dengan skor 3,24 dengan kategori baik, dan tes hasil belajar dapat skor 3,9 dapat dikatakan sangat baik. Nah, untuk yang pertama, mengenai bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran model discovery learning berbasis Force memperoleh jumlah skor 3,7 dengan kategori sangat baik. Peneliti menghitung terlebih dahulu yaitu uji homogenitas dan uji normalitas pada kedua kelas yang didapat hasil nilai signifikannya sebesar 0,802. Hal ini berarti nilai signifikansinya kedua kelas memiliki varian yang sama atau homogen. Selanjutnya, uji normalitas dihasilkan tingkat signifikansi 0,00 kurang dari 0,05. Dinyatakan bahwa kelas eksperimen berdistribusi tidak normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut tidak normal. Selanjutnya, menghitung uji T menggunakan non-parametrik. Dari hasil uji tesis yang dilakukan, uji T diketahui nilai ASMP-nya sig tutel 0,01 karena nilai sig kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis Force terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SDN Negeri 91 Surabaya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, keterlaksanaan aktivitas siswa dalam model pembelajaran discovery learning berbasis Force terhadap hasil belajar kelas 5 SDN Negeri 91 Surabaya sangat baik. Hal ini dibuktikan dari hasil jumlah skor yaitu 3,7 yang dikategorikan sangat baik. Untuk yang kedua, terdapat pengaruh model pembelajaran discovery learning berbasis Force terhadap hasil belajar siswa SD. Hal ini dibuktikan dengan uji T menggunakan program SPSS versi 20, diperoleh nilai ASYMP sig tutel sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Nah, untuk sarannya, pertama, sekolah dapat memberikan dukungan untuk dilaksanakannya model pembelajaran learning berbasis Force sebagai upaya untuk menunjang proses belajar dengan lancar dengan baik tanpa adanya kendala dan pada mata pelajaran lain. Yang kedua, bagi pendidik, diharapkan pendidik dapat menggunakan model pembelajaran discovery learning mencapai keberhasilan dalam proses belajar di kelas. Ketiga, siswa diharapkan untuk lebih memperhatikan dan selalu aktif selama proses belajar dan pembelajaran yang berlangsung agar proses pembelajaran terlaksana secara maksimal.